3 pembahasan. Yang pertama itu tata nama al-kuna, yang kedua sifat-sifat al-kuna, dan yang terakhir adalah isim-isim al-kuna. Pembahasan pertama itu tata nama al-kuna. Sebelum kita menjelaskan tata nama al-kuna, kita harus tahu apa itu al-kuna. Hidrokarbon alifatik dan jenuh yang memiliki hidrokarbon alifatik dan jenuh yang hidrokarbon alifatik dan jenuh yang mengandung rangkap 3 dan nama al-kuna ini sama dengan dapat nama al-kuna, yaitu penamaan dimulai dari mendekat dengan rangkap 3. Jika posisinya baik yang di kanan maka penomoran dimulai dengan yang dekat dengan cabang. Penamaan dimulai dari yang dekat dengan rangkap 3 jika posisi rangkap 3-nya sama baik yang di kiri maupun yang di kanan, maka penomoran dimulai dekat dengan rangkap 3 tersebut. Baiklah, saya akan memberikan contoh soalnya. Contoh soalnya itu kita cari rantai induknya. Rantai induknya itu rantai yang memiliki rantai terpanjang. Coba dari sini. Ya, nah ini. Coba ini rantainya 1, 2. Nah, berarti boleh
cabang. Jika dimulai dari sebelah sini, cabangnya berada pada nomor 1, 2, 3. Sedangkan dari sini 1, 2, berarti kita mulai dari pengulangan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah rantai ada 7, berarti hepna 3 etil 4 metil 2 hepna. Baiklah, contoh yang selanjutnya yaitu ini rantai karbonnya. Pertama itu kita cari panjang rantai induknya dahulu, berarti rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah cabang, ini juga cabang. Kita tengok penomorannya, kita cari yang dekat dengan rangkap. Sedangkan di kiri dan di kanan rangkapnya terletak pada nomor yang pertama. Jadi yang kedua kita cari yang dekat dengan cabang. Dia dekat dengan cabang ini di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor rantainya ada 6. Kita beri nomor lagi. Cabang ini metil, ini juga metil. Berarti 2,2, karena 2 metilnya kita buat awalan di metil. Cabang berada pada nomor 3, heksuna. Berarti namanya 2,2 di metil 3 heksuna. Itulah pembahasan tentang tata nama alguna. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat alguna. Sifat-sifat alguna. Sifat-sifat alguna ini yang pertama itu sifat fisikanya. Sifat fisika alguna sama dengan sifat fisika alkena, yaitu semakin panjang rantai hidrokarbon, Mr semakin besar dan titik didih semakin tinggi. Semakin panjang rantai hidrokarbon, Mr semakin besar dan titik didih semakin tinggi. Selanjutnya sifat fisika yang kedua yaitu semakin banyak cabang, maka titik didih akan berkurang.
adalah sifat-sifat pada alkuna. Sifat pada alkuna ini sama persis dengan sifat pada alkena. Selanjutnya sifat kimianya. Sifat kimia alkena ini, alkuna, sifat kimianya yaitu adanya ikatan rangkap 3. Adanya ikatan rangkap 3, alkuna mudah mengalami alkuna membutuhkan dua kali reaksi lebih banyak dibanding alkena. Lebih banyak alkuna membutuhkan 2 kali reaksi dibandingkan pada alkena. Baiklah, selanjutnya yaitu adisi memiliki 3 macam, yaitu adisi hidrogenasi. Ini adalah adisi yang berhubungan dengan atom hidrogen. Sebelum itu kita stabilkan terlebih dahulu C-nya. Ini C kurang 1, C tidak, ini C kurang 3, ini C-nya sudah pas. Baiklah, pada adisi hidrogenasi ini kita menggunakan metode Markovnikov, yaitu yang kaya semakin kaya. Baiklah, kita akan memutuskan rangkapnya kan. Jadi H yang pertama akan terlebih dahulu masuk pada yang memiliki H lebih banyak. Yang memiliki H lebih banyak antara ini adalah atom C yang sebelah sini. Saat ini kita pindahkan H-nya terlebih dahulu ke sini. Selanjutnya H lagi kita pindahkan ke sebelah sini, menghasilkan selanjutnya kita akan memutuskan rantai rangkap 2-nya. Berarti kita tambahkan atom hidrogen lagi. Dia kata kuncinya kan alkuna ini memerlukan 2 kali reaksi dan lebih banyak daripada alkena. Jadi
Arti H ini akan pindah ke sini lagi dan ini akan pindah ke sini. Maka hasilnya yaitu CH3 CH2 CH3. Inilah hasil dari pemutusan rangkap 3 tersebut. Selanjutnya kita masuk pada adisi halogenasi. Adisi halogenasi ini adalah adisi yang berikatan dengan halogen. Inilah contohnya. Cari memutuskan rangkapnya tersebut sama dengan cara dengan hidrogenasi tadi. Arti yang kaya semakin kaya di Cl selanjutnya kita lakukan lagi supaya dia menjadi rangkap tunggal. Kita pindahkan lagi Cl yang pertama di sini dan Cl yang kedua di sini, menghasilkan CH Cl2 Cl2 dan CH3. Inilah hasil dari pemutusan rangkap C3H5 tambah Cl2. Selanjutnya adisi dengan hidrogen halida. Adisi dengan hidrogen halida. Yaitu adisi dengan HF, HBr, HCl dan HI. Kita contohkan.
kita juga memakai aturan Markovnikov, yaitu serangkaian berdaya berarti H ini kita akan berikan pada yang memiliki satu H, memiliki banyak H. Yang sebelah kiri memiliki satu H, sedangkan di sini tidak, dan sini ada 3. Berarti kita akan memberi satu di sini dan BR-nya di sini. Jadi C hanya 2, kap 2, C BR-nya 1 ditambah CH 3. Selanjutnya kita akan memutuskan rangkap 2-nya lagi dengan menambah BR berikutnya. Jadi C kedua C BR tambah H BR, maka H di sini akan pindah ke sini dan BR akan pindah ke sini lagi, menghasilkan sini BR1 dan sini BR1 CH3. Inilah hasil akhir dari hidrogen halida adisi dengan HBr-nya. Yang ini kita beri nama, yang ini hasil yang pertama kita nama 1, 2, 3. Dua bromo 1 propena. Sedang ini propena karena rangkap 2. Yang ini propuna. Sedangkan yang terakhir hasilnya 1, 2, 3 2,2 bromo pentana propana. Inilah hasil yang pertama, yaitu sebelum rangkapnya diputus kita beri propana. Setelah rangkapnya diputus menjadi alkena, kita beri nama 2 bromo 1 pentena. Dan setelah rangkapnya tunggal namanya 2,2 karena 2,2 ini ada cabangnya bromo ber propana karena dia termasuk alkana. Baiklah, pembahasan yang terakhir kita pada pertemuan kali ini yaitu isomer. Pada isomer alkuna ini dibedakan menjadi 3 isomer. Yang pertama itu isomer rangka, yang kedua posisi, dan yang ketiga fungsi. Inilah 3 isomer pada alkuna. Yang pertama itu ada rangka, kedua posisi, dan yang ketiga adalah fungsi. Pembahasan yang pertama kita akan membahas rangka terlebih dahulu. Isomer rangka ini adalah rumus umumnya sama tapi memiliki rangka yang berbeda. Rumus umum sama rangka
Isomer rangka ini adalah rumus umumnya sama, rangkanya berbeda. Contohnya itu C5H8. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, ini contohnya itu yang pertama ini C5H8. Sedangkan yang di bawah ini dengan rangka yang berbeda sama rumus umumnya yaitu C5H8. Ini memiliki rantai 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan ini 1, 2, 3, 4 dan memiliki satu cabang, sedangkan ini tidak. Rangkanya berbeda tapi rumus umumnya sama-sama C5H8. Selanjutnya isomer sama posisi. Isomer posisi ini adalah rumus umumnya sama tapi posisi rangkapnya berbeda. Contoh sama dengan contoh tadi yaitu rumus umumnya C5H8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini letak rangkapnya berada pada nomor 1, sedangkan yang di sini perbandingan berada pada nomor 2 rangkapnya. Hanya 2, 2, 2, 3. H3, H2, H3. Yang sebelah sini letak rangkapnya pada nomor 1, sedangkan di sini pada rantai nomor 2. Rumus umumnya sama-sama C5H8. Di sini juga C5H8, tapi letak rangkap tiganya berbeda. Di sini 1, di sini letak pada nomor 2. Selanjutnya isomer posisi, isomer fungsi. Isomer fungsi ini adalah rumus umumnya sama tapi gugus fungsi berbeda. Rumus umumnya sama tapi gugus fungsinya berbeda. Alkuna rumus umumnya sama dengan alkodiena. Alkuna memiliki rangkap 3, sedangkan alkodiena memiliki rangkap 2, dan rangkap 2 itu ada 2 pada rantai karbonnya. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini rangkap yang alkuna tak rangkap 3 di sini, sedangkan alkodiena sini dan sini. H2, 2, 3.
Rumus umumnya sama-sama C5H8, tapi gugus fungsinya berbeda. Yang satu memiliki rangkap 3 pada gugus fungsinya, dan satu lagi memiliki 2 rangkap 2 pada rantai karbonnya. Baiklah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.